Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Pada pertemuan kali ini, khususnya materi pembahasan kimia kelas 10 semester 2, yang akan kita bahas yaitu rumus empiris, rumus molekul, dan presentasi komposisi. Sebelum kita melihat lebih jauh tentang rumus empiris dan rumus molekul, kita membahas dulu yang pertama yaitu rumus kimia. Rumus kimia adalah gabungan lambang kimia untuk menyatakan susunan molekul, senyawa, dan campuran. Biasanya dalam suatu lambang kimia, suatu rumus kimia, terdapat bilangan yang menyatakan jumlah unsur dan ditulis dalam bentuk indeks di bawah setelah lambang unsur. Seperti contoh di bawah ini, pada air rumus kimianya H2O yang menyatakan jumlah H ada 2 atom, jumlah O 1 atom, atau indeks O1 dan indeks H2. Nah, rumus kimia sendiri dibagi dalam 2 bagian besar, yaitu yang pertama rumus empiris dan yang kedua adalah rumus molekul. Selanjutnya kita akan lihat satu persatu. Yang pertama rumus empiris. Rumus empiris adalah perbandingan yang paling sederhana atom-atom penyusun suatu molekul. Untuk menentukan rumus empiris, yang pertama harus menentukan terlebih dahulu jumlah mol paling sederhana dari unsur-unsur penyusunnya, dan angka tersebut dijadikan indeks unsur penyusunnya. Contoh soal nomor 1, suatu cuplikan mengandung nitrogen dan oksigen bila 216 cuplikan terdapat 56 gram nitrogen. Tentukanlah rumus empirisnya. Nah, di sini pada soal ini diminta untuk menentukan rumus empiris. Namun sebelum kita menghitung rumus empirisnya, kita harus mengetahui massa tiap atom penyusunnya. Massa total 216, sementara massa nitrogen 56, dan massa oksigen tidak diketahui. Untuk mengetahui massa oksigen, massa total dikurangi massa nitrogen diperoleh massa oksigen 160 gram. Jumlah mol, selanjutnya jumlah mol untuk masing-masing unsur. Untuk menghitung jumlah mol, kita menggunakan persamaan jumlah mol sama dengan gram per AR. Mol N, jumlah mol N, massa nitrogen per AR nitrogen 56 per 14 sama dengan 4 mol. Jumlah mol oksigen 160 per 16 gram per mol sama dengan 10 mol. Perbandingan sederhananya, paling sederhananya, kita menggunakan angka terkecil di sini adalah 4. Kita menggunakan perbandingan, kita semua dibagi 2. Jadi perbandingan terkecilnya adalah 2 berbanding 5. Angka perbandingannya adalah 2 mol berbanding 5 mol. Nah, selanjutnya angka 2 dijadikan sebagai indeks N dan 5 sebagai indeks O, sehingga rumus empirisnya adalah N2O5. Contoh yang berikut lagi, sebanyak 92 gram karbon dibakar secara sempurna dan menghasilkan 132 gram karbon dioksida, 72 gram air. Tentukan rumus empiris senyawa tersebut. Pada soal ini
massa masing-masing atom belum diketahui. Jadi kita harus menentukan yang pertama massa C dalam CO2. Itu diperoleh dari ARC dibagi MR dikali massa CO2. 12/44 kali 132 sama dengan 36 gram. Massa H, selanjutnya massa H dalam H2O. Indeks H 2 dikali ARH 1 per MR H2O 18 kali massa total H2O 72 gram. 2/18 sama dengan 0,1 kali 72 sama dengan 8 gram hidrogen. Untuk massa oksigen diperoleh dari total massa karbon dikurangi massa karbon tambah massa hidrogen. 92 dikurangi 44 sama dengan 48 gram. Nah, massa tiap-tiap unsur sudah diketahui. Selanjutnya kita menghitung jumlah molnya. Untuk jumlah mol C 36 gram per 12 gram per mol sama dengan 3 mol. Massa hidrogen 8 gram per 1 gram per mol sama dengan 8 mol. Massa oksigen 48 gram bagi 16 gram per mol sama dengan 3 mol. Angka 3 adalah indeks dari C, angka 8 indeks dari H, angka 3 indeks dari O. Sehingga rumus empirisnya adalah C3H8O3. Contoh soal yang berikut, contoh soal ketiga. Perbandingan massa logam M terhadap massa oksigen dalam senyawa adalah 8/1. Jika diketahui ARM 64 dan ARO 6, rumus empiris senyawa tersebut adalah penyelesaiannya. Kita menghitung dulu jumlah molnya menggunakan persamaannya. Jumlah mol sama dengan gram per mr atau gram per air. Jadi massa logam di sini adalah 8 gram per 64 gram per mol sama dengan 1/8. Kemudian jumlah mol oksigen, massanya 1/16 gram per mol sama dengan 1/16. Angka pecahan terkecil adalah 1/16 yang ditandai dengan warna merah. Maka angka pembanding terkecilnya jika 1/8 dikali 2 sama dengan 1/16, maka angka pembanding terkecilnya adalah 2/1 dalam bentuk bilangan bulat. Atau dengan cara lain, habis dibagi 8 bagi yang bagian atas dalam bentuk pecahan, yang satunya dalam bentuk habis dibagi. Jadi 8 bagi 64 0,125, 1/16 0,0625, dan bilangan terkecil di sini adalah 0,0625. Jadi 0,125 bagi 0,0625 sama dengan 2. 0,0625 bagi 0,0625 sama dengan 1. Jadi angka pembanding terkecilnya adalah 2/1. 2 sebagai indeks M, 1 sebagai indeks O. Jadi rumus empirisnya adalah M2O. Selanjutnya kita akan bahas tentang rumus molekul. Nah, rumus molekul itu adalah rumus yang sebenarnya atau yang menyatakan jenis unsur dan banyaknya unsur yang terkandung dalam molekul suatu zat, dan biasanya hanya dimiliki oleh materi yang terdiri atas molekul-molekul. Untuk menghitungnya kita menggunakan pendekatan atau persamaan rumus empiris dikali N sama dengan rumus molekul, di mana N adalah bilangan bulat. Nilai N sendiri diperoleh dari massa molekul, rumus molekul biasanya dalam soal, dibagi massa molekul rumus empiris. Untuk lebih memperjelasnya, kita lihat contoh nomor 4.
Suatu senyawa terdiri dari 84% karbon, 16% hidrogen. Jika ARC 12, ARH1 dan MR 100, tentukanlah rumus empiris dan rumus molekul senyawa tersebut. Seperti penyelesaian soal-soal sebelumnya, kita harus tentukan dulu jumlah mol. Jadi jumlah mol C diperoleh dari massa karbon dibagi AR karbon 84/12 sama dengan 7. Jumlah mol H diperoleh dari massa hidrogen per AR hidrogen. Jadi 16/1 sama dengan 16. Angka 7 adalah indeks dari C, 16 indeks dari H, sehingga rumus empirisnya dapat ditulis C7H16. Selanjutnya, untuk menentukan rumus molekul, langkah pertama kita substitusikan atau kita masukkan AR dari karbon dan hidrogen dikalikan dengan indeksnya, atau dengan kata lain kita menghitung massa molekul relatifnya. Jadi 7 dikali 12, indeks C7 dikali ARC12 hasilnya 84. Indeks H16 dikali ARH1 hasilnya 16. 84 tambah 16 100. N sama dengan 100. Nah, 100 di sini adalah yang diketahui dalam soal, sehingga N sama dengan 100/100 sama dengan 1. Maka rumus molekulnya C7H16. Contoh soal nomor 5. Alisilin adalah senyawa yang bertanggung jawab terhadap bau khas bawang putih. Analisis senyawa memberikan presentasi komposisi terhadap massa C 44,4%, H 6,21%, S 39,5% dan oksigen 9,86%. Hitunglah rumus empiris alisilin dan rumus molekulnya jika massa molekul relatifnya adalah 162. Langkah pertama kita menghitung dulu jumlah mol. Jumlah mol C diperoleh dari massa C per ARC 44,4 dibagi 12 sama dengan 3,7. Jumlah mol H diperoleh dari jumlah mol H diperoleh dari massa H dibagi ARH 6,21 per 1 sama dengan 6,21 mol. Jumlah mol S diperoleh dari AR massa belerang per AR belerang 39,5 per 32 sama dengan 1,2. Dan jumlah mol O diperoleh dari massa O per ARO 9,86 per 16 sama dengan 0,62. Di sini angka terkecilnya adalah 0,62. Maka kita gunakan sebagai angka pembagi, sehingga kita peroleh perbandingan yang paling sederhana adalah 3,7 bagi 0,62 sama dengan 5,96. 6,21 bagi 0,62 sama dengan 10,01. 1,2 bagi 0,62 sama dengan 1,93. 0,62 bagi 0,62 sama dengan 1. Di sini setiap bilangan desimal dibulatkan. 5,96 menjadi 6 dibulatkan ke atas, 10,01 dibulatkan ke bawah jadi 10. 1,93 dibulatkan ke atas menjadi 2, dan 0,62 dibulatkan ke atas menjadi 1. Enam adalah angka indeks C, 10 adalah angka indeks H, 2 angka indeks S, dan O adalah angka indeks 1.
sehingga rumus empiris alisilin adalah C6H10S2O. Selanjutnya kita menghitung rumus molekul. Untuk menghitung rumus molekul, kita menghitung dulu massa molekul dari rumus empiris. 6 indeks C6 dikali air C12 tambah indeks H 10 dikali ARH1 tambah indeks S2 dikali ARS32 tambah indeks O1 dikali ARO16. Di 6 kali 12 72, 10 kali 1 10, 2 kali 32 64, 1 kali 16 16. 72 tambah 10 tambah 64 tambah 16 sama dengan 162 N sama dengan 162. 162 di ruas kiri itu adalah massa molekul relatif rumus empiris. Sedangkan 162 di ruas kanan adalah massa molekul relatif yang diketahui di soal. Maka N sama dengan 162 per 162 sama dengan 1. Dengan demikian, maka rumus molekulnya adalah C6H10S2O. Maaf sedikit kesalahan. Oke. Jadi S, G lagi itu menyatakan fase atau wujud zat yang bereaksi. Biasanya ada simbol S itu solid atau padat, L kecil itu liquid atau cairan, G kecil itu gas, aqueous atau zat terlarut. Pada persamaan tersebut terlihat ada angka 2 setelah O, kemudian ada angka 2 lagi setelah Na, itu adalah indeks. Ya, angka indeks. Dan angka indeks tidak boleh diubah. Jika diubah maka akan berubah, unsur tersebut sudah berubah. Misal sederhana O2, contoh paling yang kita tahu, O2 itu oksigen. Jika indeksnya diubah menjadi O3, bukan oksigen lagi tapi itu adalah ozon. Bagian yang berikut lagi, penyetaraan persamaan kimia. Zat-zat yang terlibat dalam persamaan kimia harus setara antara ruas kiri atau reaktan dan ruas kanan atau produk. Penyetaraan reaksi kimia adalah penerapan dari hukum kekekalan massa Lavoisier yang berbunyi massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Dengan tahapan-tahapan penyetaraan reaksinya, yang pertama kita sudah tentu menuliskan rumus kimia reaktan dan produk, menyetarakan koefisiennya sehingga jumlah atom antara kedua ruas sama, dan wajib menuliskan fase zat karena sangat diperlukan pada saat diuji ulang. Contoh 1 reaksi belum setara, Mg solid tambah HCl akuatik menghasilkan MgCl2 akuatik tambah H2 gas. Reaksi belum setara. Kita lihat Mg di ruas kiri 1, di ruas kanan 1. Cl H ruas kiri 1, ruas kanan 2. Maka untuk disamakan pada ruas kiri di depan H atau koefisien H diganti dengan 2. Sehingga H ruas kiri 2, H ruas kanan juga 2, setara. Sementara Cl2 di ruas kiri juga 2, ruas kanan juga 2. Maka demikian reaksinya sudah setara. Contoh soal yang kedua, C8H18 akuatik tambah O2 gas menghasilkan CO2 gas tambah H2O liquid.
Kita memulai dari hidrogen. Koefisien atau indeks H di ruas kiri 18, indeks H di ruas kanan 2. Agar sama, maka ditambahkan koefisien 9 pada hidrogen, sehingga 9 kali 2 sama dengan 18, sudah setara. Kemudian C ruas kiri 8, ruas kanan 2. Agar setara, pada ruas kanan ditambahkan koefisien 8 pada CO2, sehingga menjadi 8 CO2. Untuk O, selanjutnya O di ruas kiri 2, di ruas kanan 2 kali 8 16 tambah 1 kali 9 25. Maka untuk setara kita tambahkan, di ruas kiri sudah 2, berarti 25 per 2 12,5, sehingga 12,5 dikali 2 sama dengan 25. Reaksi sudah setara. Namun dalam penyetaraan reaksi kimia diusahakan untuk menghindari bentuk pecahan. Nah, untuk menghilangkan pecahan, maka semua pada reaksi tersebut dikalikan dengan 2. Jadi hasil akhirnya 2C8H18 akuatik bereaksi dengan 25 O2 gas menghasilkan 16 CO2 gas tambah 18 H2O. Reaksi tersebut sudah setara. Selanjutnya adalah penyetaraan reaksi kimia dengan teknik aljabar, dan biasanya penggunaan penyetaraan teknik aljabar ini digunakan untuk reaksi-reaksi kimia yang rumit. Tahapan-tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan koefisien pada salah satu zat sama dengan 1, biasanya molekul paling depan. Sedangkan koefisien yang lain dengan huruf A, B, C, dan seterusnya. Itu nomor 1. Nomor 2, setarakan unsur yang diberi koefisien sehingga membentuk persamaan matematis. Ketiga, selesaikan persamaan matematis yang terbentuk jika ada pecahan harus diubah menjadi bilangan bulat. 4, masukkan angka yang dihasilkan pada persamaan kimia. Dan yang terakhir, kelima, adalah uji kesetaraan reaksi itu dengan cara mengalihkan koefisien persamaan kimia dengan atom penyusun reaktan dan produk. Untuk lebih jelasnya kita langsung pada contoh soal. Contoh soalnya, setarakan persamaan kimia antara besi 3 oksida dengan air aki asam sulfat membentuk besi 3 sulfat dan air. Persamaan kimianya Fe2O3 tambah H2SO4 menghasilkan Fe2SO4 3 kali tambah H2O. Langkah pertama, menetapkan koefisien molekul yang paling depan dengan angka 1 dan yang lainnya dengan huruf. Jadi indeks Fe2O3 kita tambahkan koefisiennya 1 menjadi Fe2O3. Kemudian selanjutnya ditambahkan abjad A, B, C, D, dan seterusnya. Maka indeks H2SO4 diganti dengan A menjadi AH2SO4 menghasilkan indeks B indeks Fe2SO4 3 kali diganti dengan B menjadi B Fe2SO4 3 kali, indeks H2O koefisien H2O diganti dengan C. Saya ulangi, menetapkan koefisien molekul yang paling depan dengan angka 1 dan yang lainnya dengan huruf. Koefisien Fe2O3 tetap
koefisien H2SO4 ditambahkan A menjadi A H2SO4, koefisien Fe2SO4 3 kali diganti dengan B menjadi B Fe2SO4 3 kali, koefisien H diganti dengan C menjadi C H2O. Selanjutnya langkah kedua, setarakan jumlah atom ruas kiri dan kanan. Atom-atom penyusunnya ada Fe, Besi, oksigen, hidrogen, dan sulfur. Untuk besi di ruas kiri, kita perhatikan di ruas kiri besi Fe indeksnya 2, koefisiennya 1, sehingga 2 kali 1 sama dengan 2. Ruas kanannya indeks 2, koefisien B, maka 2 kali B sama dengan 2B. Selanjutnya oksigen. Oksigen indeks, ada 2 oksigen di ruas kiri. Yang pertama indeksnya 3 dikali 1 sama dengan 3. Yang kedua indeksnya 4 dikali koefisien A menjadi 4A. Diperoleh persamaan untuk oksigen di ruas kiri adalah 3 tambah 4A. Ruas kanan indeks O 4 dikali 3, 12 dikali B sama dengan 12B. Itu ruas kanan. Kemudian ada satu lagi O pada H2O kali C. Satu saja, maka C. Jadi persamaannya adalah 12B tambah C. Untuk H di ruas kiri ada indeks 2 dikali koefisien A, persamaannya adalah 2A. Di ruas kanan hanya satu saja, indeksnya 2 dikali koefisien C menjadi 2C. S belerang di ruas kiri indeks 1 koefisien A dikalikan dengan A, 1 kali A, A. Di ruas kanan S-nya 1 kali 3, 3 kali B sama dengan 3B. Jadi secara matematis persamaan yang diperoleh adalah persamaan 1 mewakili unsur Fe, itu 2 sama dengan 2B. Persamaan 2 mewakili O, 3A, 3 tambah 4A sama dengan 12B tambah C. Persamaan 3 mewakili hidrogen, diperoleh persamaan 2A sama dengan 2C. Persamaan 4 mewakili belerang, diperoleh persamaan A sama dengan 3B. Selanjutnya persamaan-persamaan tersebut 3 kali 1 sama dengan 3, sehingga A sama dengan 3. Selanjutnya untuk nilai C yang belum diketahui karena A, B sudah diketahui. Untuk untuk nilai C kita substitusikan nilai A sama dengan 3 ke persamaan yang membuat variabel A, yaitu persamaan 3. Tujuannya untuk menghitung nilai C. Jadi A diganti dengan 3 sehingga 2 kali 3 sama dengan, sesuai persamaan 3, 2A sama dengan 2C. A diganti dengan 3 sehingga 2 kali 3, 6 sama dengan 2C. Maka 2C sama dengan 6. 2 berpindah ruas, min 2 plus 2C berpindah ke ruas kiri menjadi min 2C. Plus 6 berpindah ke ruas kanan menjadi min 6 karena kedua-duanya negatif ya. Kita samakan saja, jadi 2C sama dengan 6 sehingga C saja sama dengan 3.
harusnya diselesaikan dan dikumpulkan minggu depan. Cukup sudah perjumpaan kita sampai di sini, dan jika ada materi yang belum dipahami silakan bertanya melalui kolom komentar. Terima kasih.